Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Ustadz? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga Allah tetap senantiasa melindungi kita semua dari wabah corona ini. Dan semoga epidemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Anak Ustadz kalian, pada kesempatan ini Ustadz mau menyampaikan pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, mengenai keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Anak-anak pernah dengar Nabi Nuh ya? Iya, Nabi Nuh merupakan Nabi dan Rasul Allah yang wajib kita imani, yaitu ada 25 Nabi, diantaranya Nabi Nuh. Nah, anak-anak sekalian, Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk menasihati manusia yang sudah mulai rusak akhlaknya. Nah, dan meluruskan keyakinan manusia yang dari menyembah patung kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, anak-anak sekalian, setelah Nabi Idris meninggal dunia, Allah pun mengutus Nabi Nuh untuk memperbaiki akhlak manusia yang pada saat itu akhlak manusia sangat hancur. Mereka bahkan tidak tahu siapa Tuhan mereka, sehingga mereka membuat patung untuk disembah pada mereka oleh mereka. Dan mereka pun menuhankan patung, padahal patung-patung atau berhala-berhala itu adalah buatan mereka, buatan manusia. Jadi mana mungkin sesuatu yang kita buat kemudian kita sembah kemudian menjadi Tuhan? Itu mustahil. Nah, anak-anakku sekalian, setelah Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya, Nabi Nuh tiap hari tidak bosan menyuruhkan umatnya untuk kembali kepada Allah. Namun ajakan Nabi Nuh lagi-lagi selalu mendapat penolakan dari umatnya. Bahkan Nabi Nuh selalu diancam dan usaha-usaha Nabi Nuh selalu digagalkan oleh umatnya. Namun walaupun ancaman dan kezaliman yang diutarakan oleh umat Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh silih berganti, namun Nabi Nuh tidak gentar, Nabi Nuh tidak takut, Nabi Nuh selalu bersemangat, Nabi Nuh selalu teguh dan gigih berdakwah atau mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesabaran Nabi Nuh itu terbukti setelah Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Anak-anak, 950 tahun itu adalah usia yang sangat lama ya nak ya. Nah, Nabi Nuh selama itulah Nabi Nuh tidak bosan dan tidak gentar mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sedikit dari mereka yang mematuhi Nabi Nuh, namun hal itu tidak menjadi sesuatu yang mengecewakan dalam diri Nabi Nuh, karena Nabi Nuh memiliki sifat yang tegas, memiliki sifat yang tegar, tidak putus asa, dan memiliki kesabaran yang luar biasa dalam membina umat. Nah, anak-anak, setelah Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, Nabi Nuh hanya mendapat kurang lebih 60 orang pengikut dan tidak ada lagi selebihnya tidak ada satupun orang yang mengikuti Nabi Nuh lagi. Maka Nabi Nuh pun berdoa dan berpasrah diri kepada Allah. Ya, kemudian Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera kapal yang sangat besar. Kemudian Nabi Nuh pun membuatnya bersama umatnya, mencari kayu-kayu terbaik dari hutan-hutan, kemudian dibuatnya kapal. Selama proses pengerjaan atau pembuatan kapal besar, Nabi Nuh dan umatnya selalu mendapat celaan atau ejekan dari umat-umat Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Nabi Nuh.
Bahkan Nabi Nuh sempat disangka gila oleh mereka. Nabi Nuh selalu dikatain, selalu dibully. Namun Nabi Nuh tidak ambil pusing. Nabi Nuh tetap fokus terhadap tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan umatnya yang lain pun selalu sabar, tidak menghiraukan ejekan manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi Nuh. Hingga jadilah sebuah kapal yang sangat besar. Kemudian Nabi Nuh diseru oleh Allah untuk mencari atau untuk menaikkan 2 pasang hewan yang ada di hutan atau di bumi. Maka Nabi Nuh pun menaikkan hewan 2 pasang. Hal ini bertujuan agar tidak punah hewan tersebut terkena banjir. Nah, setelah hewan itu naik, hujan lebat pun turun dan akhirnya banjir terjadi, rumah-rumah tenggelam. Namun Nabi Nuh lagi-lagi membuktikan rasa sayangnya kepada umatnya, walaupun selalu dihina ya, dikatain, Nabi Nuh tetap membuktikan bahwa Nabi Nuh masih mencintai umatnya, masih menyayangi. Maka Nabi Nuh pun mengajak umatnya, wahai umatku, naiklah ke bahteraku, cepat karena banjir akan datang, banjir besar akan datang. Rumah kamu tidak dapat dijadikan tempat berlindung bagi kamu. Lagi-lagi nak, apa yang didapat oleh Nabi Nuh sebagai dari umatnya yang tidak beriman kepada Allah. Umatnya yang tidak beriman kepada Allah akhirnya menolak ajakan Nabi Nuh. Mereka dengan sombong mengatakan, wahai Nuh, kami akan selamat dari banjir ini karena kami akan ke atas gunung, kami akan ke atas bukit, dan banjir ini tidak sampai ke bukit. Dan Nabi Nuh pun akhirnya naik ke kapal, dan kapal pun akhirnya berlayar. Nah, sampai terjadilah sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh mereka, yaitu apa? Banjirnya ternyata sampai ke atas gunung, ke gunung-gunung, bukit-bukit yang mereka jadikan tempat berlindung dari banjir akhirnya pun tenggelam oleh banjir tersebut. Nah, anak-anak sekalian, manusia atau umat Nabi Nuh yang tidak beriman pada Nabi Nuh, yang tidak memenuhi ajakan Nabi Nuh, mereka akhirnya musnah bersama anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Kan'an adalah anak Nabi Nuh yang terpengaruh oleh omongan umat Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah ya. Nah, sehingga Kan'an enggan mematuhi ajakan ayahnya. Nah, anak-anak, setelah berapa lama banjir, kapal Nabi Nuh terpontang-panting, akhirnya banjir pun surut dan Nabi Nuh beserta umatnya akhirnya bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari peristiwa besar tersebut. Nah, anak-anak, dari sini ada kisah yang menjadi teladan yang patut kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari dari sifat Nabi Nuh ini, yaitu apa? Nabi Nuh adalah nabi yang memiliki ketegasan, kesabaran, dan keteguhan hati yang luar biasa dalam membimbing umatnya. Bayangkan, selama 950 tahun Nabi Nuh membina umatnya, namun hanya sedikit yang ikut kepada Nabi Nuh. Namun itu tidak membuat Nabi Nuh kecewa atau berkecil hati. Nah, itulah anak-anak, kita harus meneladani sifat Nabi Nuh, yaitu tegas, sabar, dan teguh dalam berjuang ya, belajar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa kembali di kisah teladan Nabi Hud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.